Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Yeni tentunya di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran matematika, kita awali dengan membaca basmalah. Baik, untuk pekan ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat ini sebenarnya meneruskan dari materi persamaan kuadrat. Karena di fungsi kuadrat ini kita akan membahas tentang bagaimana grafik dari persamaan kuadrat. Baik anak-anak, berikut penjelasan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah dengan persamaan kuadrat pengertiannya. Nah, pengertiannya sama, yaitu merupakan fungsi polinom dengan pangkat variabel tertingginya adalah 2. Nah, fungsi kuadrat ini sama bentuknya. Bentuk umumnya juga sama dengan persamaan kuadrat, karena memang pada dasarnya persamaan dan fungsi kuadrat itu jadi satu ya. Nah, di sini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y efeknya diganti dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di mana koefisien dari x kuadrat, koefisien dari x dan konstantanya yaitu a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, anak-anak, cara mengidentifikasi fungsi kuadrat yaitu ada 5. Di sini Ustazah nanti akan menjelaskan cara mengidentifikasi fungsi kuadrat. Yang pertama, karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau nilai a-nya. Kemudian yang kedua, pembuat 0. Yang ketiga, sumbu simetri. Dan yang keempat, diskriminan. Dan selanjutnya yang kelima adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Baik, untuk yang pertama, karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau berdasarkan nilai a-nya. Nah, di sini Ustazah mempunyai 2 grafik. Dari grafik ini berlaku ada 2 ya. Jika nilai a atau koefisien dari x kuadratnya itu kurang dari 0, maka dari grafik akan ditunjukkan membuka ke bawah. Ini membuka ke bawah yang grafik berwarna merah. Nah, coba kalian lihat dari grafik ini kan grafik parabola. Nah, parabola itu mempunyai puncak ya. Nah, puncaknya berada di atas. Maka ketika a kurang dari 0, maka mempunyai nilai maksimum karena di atas. Baik, untuk yang kedua, jika a lebih besar 0, kita lihat grafik warna biru. Grafik warna biru ini menghadap ke atas. Nah, jika a lebih besar 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Otomatis di sini coba kita lihat titik puncaknya berada di bawah, maka mempunyai nilai minimum. Untuk yang kedua, bagaimana cara mencari fungsi kuadrat pembuat nolnya? Nah, dari grafik ini, dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana fungsi x-nya itu sama dengan 0. Nah, cara mencari atau cara menentukan pembuat nol fungsi itu ada 2 anak-anak. Yang pertama, dengan menggunakan grafik fungsi. Coba kalian lihat grafik di sebelah kanan. Nah, di sini ada pembuat nolnya ada 2 ya. Pembuat 0 ketika grafik tersebut berpotongan ini karena berpotongan di sumbu x-nya 2. Nah, maka x1 dan x2 inilah yang akan menyebabkan pembuat 0. Kemudian yang kedua, menggunakan persamaan kuadrat. Nah, jika dari persamaan kuadrat kita cari pembuat 0-nya itu dengan cari akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat kan sudah ada jelaskan di minggu atau di pekan kemarin ya.
Ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, coba di sini dari grafik bisa kita lihat sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi 2 sama bentuk dan ukuran. Coba kalian lihat grafiknya, di sini ada titik-titik-titik, garis titik-titik-titik. Nah, coba kalian bayangkan ketika Ustazah ini dari garis titik-titik ini kita lipat, maka akan membagi grafik parabola ini menjadi 2 sama bentuk dan itu kalau diketahui grafiknya. Cara menentukan sumbu simetri itu kan ada 2. Yang pertama dengan menggunakan pembuat nol fungsi. Nah, yang tadi kan pembuat nol fungsi itu jika memiliki satu pembuat nol maka digunakan sebagai fungsi kuadrat, sebagai sumbu simetri. Tetapi jika mempunyai 2 pembuat nol seperti yang grafik ini, yaitu X1 dan X2, maka cara mencari sumbu simetrinya itu ditambah dulu kemudian dibagi 2. Nah, untuk yang kedua, cara yang kedua yaitu dapat juga dengan menggunakan rumus. Nah, rumus sumbu simetri ini anak-anak yaitu min B per 2A. B ini koefisien dari X, A ini koefisiennya dari X kuadrat. Tinggal masukkan aja. Diskriminan. Diskriminan itu sudah jelaskan kemarin, kita ingat coba. Diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Ya kan, ada 3 berarti kan ya, kalau D lebih besar 0 apa, kalau D sama dengan 0 apa, dan D kurang dari 0 itu apa. Nah, ini kan rumusnya ya, nilai diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. 5. Bagaimana sih karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan? Nah, di sini Ustazah mempunyai 3 gambar, 3 grafik. Nah, yang pertama, jika D-nya lebih besar 0, maka itu akan mempunyai 2 akar real berbeda. Artinya di sini memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kan dari gambarnya memotong di 2 titik. Kemudian yang kedua, di sini coba dilihat dari grafik tersebut memotong sumbu X-nya berapa? 1. Nah, di sini diskriminannya sama dengan 0. Kemudian grafik yang ketiga, memotong sumbu X? Tidak, karena di sini D-nya atau diskriminannya kurang dari 0. Jadi tidak ada akar real, tidak memotong sumbu D. Baik anak-anak, di sini Ustazah sertakan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, di sini Ustazah sertakan 2 grafik yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, kalau menghadap ke atas berarti A-nya lebih besar 0, sedangkan menghadap ke bawah A-nya lebih kecil 0. Nah, di sini untuk grafik yang pertama yang menghadap ke atas. Nah, A-nya lebih besar 0 karena menghadap ke atas. Kemudian diskriminannya kurang dari 0. Kenapa? Karena tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi ini yang garis biru ini sumbu X. Kemudian yang kedua, gambar grafik yang kedua. Karena menghadap ke atas maka A lebih besar 0. Ya. Kemudian karena memotong di 1 titik X, maka D-nya lebih besar, D-nya sama dengan 0. Grafik yang ketiga, memotong di sumbu X-nya berapa? 2. Jika memotong 2 sumbu X, maka diskriminannya lebih besar 0. Otomatis A-nya juga karena menghadap ke atas, maka A lebih besar 0. Kemudian yang grafik yang selanjutnya, yang menghadap ke bawah juga ada 3. Karena menghadap ke bawah, maka A otomatis lebih kecil dari 0. Karena di sini memotong sumbu X-nya 2, maka D-nya lebih besar 0. Kemudian yang kelima, di sini A kurang dari 0, D-nya sama dengan 0 karena memotong sumbu X-nya 1 titik ya.
Kemudian grafik yang terakhir. A-nya kurang dari 0, sedangkan B-nya kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X. Berikut contoh soal tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, soal diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Tentukan pembuat 0 dan karakteristik grafik fungsinya. Baik, di sini Ustazah akan mengerjakan bagaimana cara mencari pembuat 0. Nah, sesuai langkah yang sudah Ustazah jelaskan tadi, cara mencari pembuat 0 yaitu dengan mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Di sini akar-akar persamaan kuadratnya kan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini Ustazah mau memakai pemfaktoran. Jadi tinggal seperti ini. Ingat ya. X-nya Ustazah pasang. Nah, kemudian dari min 3 ini, 3 ini hasil dari perkalian 3 dan 1. Nah, untuk operasi bilangannya kita lihat dari negatif. Karena negatif itu merupakan perkalian antara positif dengan negatif, maka Ustazah pasang dan dilihat di sini hasilnya kalau dijumlahkan positif, maka yang besar Ustazah pasang positif, yang kecil Ustazah pasang negatif, sama dengan 0. Nah, anak-anak dari sini sudah diketahui, sudah bisa ditentukan pembuat 0-nya yang pertama itu sama dengan min 3. Kemudian yang kedua pembuat 0-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah pembuat 0 fungsi kuadrat tersebut. Kemudian karakteristik grafik fungsinya. Untuk menentukan karakteristik grafik fungsinya, kita lihat nilai A-nya, koefisien dari X-nya, X kuadrat. Di sini adalah 1. 1 itu kan lebih besar 0. Ya. Kemudian kita lihat diskriminannya. Diskriminan B kuadrat min 4AC berarti 2 kuadrat 4. Dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. Nah, hasilnya 4 plus 12. Nah, diperoleh diskriminannya adalah 16. Nah, 16 itu kan lebih besar 0. Baik, anak-anak dari sini coba. A-nya diketahui lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 berarti menghadap ke atas. Kemudian diskriminannya lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 berarti mempunyai titik potong 2 ya. 2 titik potong di sumbu X. Nah, jadi gambarnya seperti ini, menghadap ke atas. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2. Nah, seperti ini anak-anak untuk yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat plus 4x min 4. Tentukan pembuat 0 dan karakteristik grafik fungsinya. Baik. Coba bagaimana cara menyelesaikannya. Kita cari pembuat 0-nya ya. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. Nah, untuk mencari pembuat 0-nya lebih mudah. Untuk koefisien dari x kuadratnya Ustazah buat positif. Nah, di sini karena negatif maka Ustazah kali negatif semua ya, satu garis. Jadinya x min dikali min jadi plus, plus dikali min jadi min. Kemudian yang min 4 ini jadi plus. Nah, begini anak-anak. Nah, dari sini langsung bisa ditentukan melalui pemfaktoran. Kalau dikalikan dia 4, kalau dijumlahkan dia negatif 4. Berarti kan 2 dikali 2 itu kan 4.
Nah, kalau dijumlahkan negatif, maka di sini negatif. Nah, negatif kalau negatif kan hasilnya positif. Itu anak-anak. Nah, dari sini sudah bisa ditentukan. Kan kembar ya, berarti cukup X sama dengan 2. Nah, ternyata angka 2 lah yang membuat fungsi kuadrat bernilai 0. Nah, kemudian untuk karakteristik grafiknya sama seperti tadi, kita lihat nilai A-nya. Nilai A-nya di situ adalah negatif 1. Negatif 1 itu kan kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti nanti grafiknya menghadap ke bawah. Kemudian kita lihat diskriminannya. B kuadrat berarti 4 kuadrat, 16. Dikurangi 4 dikali min 1 dikali min 4. Berarti 16 hasilnya dikurangi 16. 0. Nah, ternyata di sini diperoleh diskriminannya sama dengan 0. Nah, tadi kan kalau diskriminan sama dengan 0, maka titik potong terhadap sumbu X hanya 1 ya, ini, yaitu bernilai 2. Nah, coba kita gambar anak-anak. Karena A-nya kurang dari 0, maka menghadap ke bawah. Dan D-nya sama dengan 0, berarti titik potongnya hanya 1. Begini. Nah, inilah grafik dari soal nomor 2. Mungkin sampai di sini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga yang sudah Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik. Untuk minggu depan kita akan masih belajar tentang fungsi kuadrat. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.